Salam bahasa, bahasa Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Agung, guru bahasa Indonesia pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang teks cerita fantasi yang meliputi pengertian, ciri umum, jenis, dan unsur teks cerita fantasi. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yakni pembelajaran kita adalah tentang struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi dengan kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut. Materi yang pertama adalah tentang struktur teks cerita fantasi, terdiri atas 3 bagian, yakni orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baiklah, bagian struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian dari teks cerita fantasi yang berupa pengenalan. Pada struktur atau bagian ini terdapat pengenalan berupa ceritanya tentang apa, siapa pelakunya, di mana, dan kapan cerita itu terjadi. Contohnya sebagai berikut. Suatu malam, ada seorang gadis dan saudara perempuannya pergi ke taman. Suasana taman yang remang-remang sepi membuat mereka ingin kembali. Dari contoh tersebut, diperkenalkan bahwasanya kejadian cerita di malam hari dengan tokohnya adalah seorang gadis dan saudara perempuannya. Dengan lokasi cerita atau settingnya adalah di taman. Itu adalah bagian dari orientasinya. Yang kedua adalah struktur komplikasi. Komplikasi pada struktur ini di dalam cerita teks fantasi sudah mengalami atau berisikan tentang konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut. Konflik yang terjadi dalam cerita fantasi itu bisa ada hubungannya dengan kekuatan alam, antar tokoh, dan dengan diri sendiri atau di dalam diri tokoh itu tersebut. Contohnya adalah sebelum pulang ke rumah, di jalan mereka seperti diikuti seseorang. Salah satu dari mereka menoleh ke belakang dan ternyata tidak ada orang. Ketika di depan, wah, teriak gadis itu, ada hantu. Nah, dari contoh tersebut bisa kita ketahui bahwa permasalahan yang ada adalah dengan tokoh yang lain, yakni tokoh mereka tersebut bertemu dengan sosok hantu. Itulah yang menjadi konflik atau permasalahan dalam ceritanya. Kemudian yang ketiga, struktur teks cerita fantasi terdapat yang namanya resolusi. Resolusi adalah bagian akhir cerita yang berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, setelah penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di dalam resolusi ini biasanya mengarah kepada akhir cerita atau ending, yang biasanya akhir cerita itu bisa berakhir bahagia atau berakhir sedih. Contohnya sebagai berikut. Setelah mengetahui dia memiliki kekuatan super, ia bertekad untuk memperbaiki negerinya dari ancaman para penjahat. Nah, contoh tersebut menyatakan pemecahan masalah, yakni dari masalahnya adalah terjadinya kekacauan akibat perbuatan para penjahat. Dengan kekuatan super yang dimiliki tokoh, dia bertekad untuk membasmi kejahatan tersebut. Itu adalah pemecahan masalah yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Nah, selanjutnya adalah pola pengembangan struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi sudah kita bahas di slide sebelumnya, yakni melingkupi 3 hal: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dari masing-masing struktur tersebut terdapat pola pengembangannya masing-masing. Baiklah, yang pertama adalah pola pengembangan bagian orientasi, terdiri atas 3 bagian, yakni pola pengembangan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Baiklah, yang pertama adalah
pola pengembangan bagian deskripsi latar. Yang dimaksud dengan pola pengembangan deskripsi latar adalah sebuah cerita fantasi dibuka dengan cerita tentang latar peristiwa, baik itu latar waktu maupun latar tempat. Seperti contoh berikut. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Contoh paragraf pembuka orientasi di atas menggambarkan kondisi tempat terjadinya peristiwa. Pembukaan itu menggambarkan kondisi lingkungan, sehingga kita sebagai pembaca mengetahui dengan jelas gambaran tempat terjadinya peristiwa, yakni peristiwa tersebut terjadinya di rumah. Jadi pola pengembangannya yang diawali cerita di atas termasuk pola pengembangan deskripsi latar tempat. Yang berikutnya yang kedua adalah pola pengembangan bagian orientasi dengan cara pengenalan tokoh. Sebuah teks cerita fantasi bisa dibuka dengan pengenalan tokoh. Jika kita membaca sebuah teks cerita fantasi, kemudian kita mendapati penggambaran ciri, nama, watak, dan sifat tokoh, maka bisa dipastikan bahwa pola pengembangan bagian orientasi tersebut adalah pola pengembangan pengenalan tokoh. Dengan contohnya sebagai berikut. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat yang baru. Matanya yang besar, sebiji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu. Paragraf orientasi di atas menggambarkan dan mengenalkan tokoh dalam cerita, yaitu tokoh alien. Melalui paragraf tersebut dapat kita ketahui bahwa alien itu memiliki mata hijau, kecil, dan berhidung mancung. Nah, itulah pola pengembangan orientasi dengan pengenalan tokoh. Yang selanjutnya adalah pola pengembangan bagian orientasi dengan cara pengenalan konflik. Sebuah teks cerita fantasi bisa dibuka dengan pemaparan konflik atau masalah yang dialami para tokohnya. Berangkat dari konflik itu pula, cerita dapat dikembangkan menjadi cerita yang utuh dan menarik. Contohnya adalah, "Kau harus membawanya kembali." Erza berteriak kalang kabut. "Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat." Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Dari kutipan cerita di atas dapat kita ketahui bahwa yang ditampilkan terlebih dahulu adalah masalah. Masalahnya adalah ada orang purba yang terbawa ke masa kini melalui lorong waktu. Jika tidak dikembalikan, maka manusia purba itu bisa mati. Itu adalah masalah yang besar. Ya, dari kutipan tersebut berarti bagian orientasi atau pengenalan di cerita teks cerita fantasi diawali oleh dengan penampilan atau pengenalan konflik. Pola pengembangan struktur teks cerita fantasi berikutnya adalah pola pengembangan bagian komplikasi yang terdiri atas pola pengembangan menghadirkan tokoh lain, dikembangkan dengan mengubah latar, dan dikembangkan dengan melompati zaman. Pola pengembangan struktur yang kedua adalah pola pengembangan bagian komplikasi dalam teks cerita fantasi. Yang pertama adalah menghadirkan tokoh lain. Pola pengembangan masalah atau komplikasi dengan menghadirkan tokoh lain maksudnya adalah masalah itu ada atau muncul dikarenakan adanya tokoh lain dalam sebuah cerita. Contohnya adalah tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan.
Bagian cerita di atas merupakan komplikasi atau permasalahan. Jika diruntut dengan bagian orientasi pada slide sebelumnya, sebelum ada alien berhidung besar, alien berhidung mancung hidup damai dengan manusia. Tapi setelah adanya tokoh lain, yaitu alien berhidung besar, maka muncullah permasalahan. Permasalahan itu yang bisa digunakan untuk mengembangkan cerita. Yang kedua adalah dikembangkan dengan mengubah latar. Latar cerita, baik tempat, suasana maupun waktu yang awalnya damai dan aman, bisa digunakan untuk menimbulkan masalah, yaitu ketika berubah menjadi kondisi yang tidak nyaman atau tidak baik. Contohnya berikut ini. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Contoh cerita di atas dikembangkan dengan pola mengubah latar. Tempat yang awalnya aman menjadi sangat berbahaya. Ya, itulah bagian pola pengembangan komplikasi atau masalah dengan cara mengubah latar. Jadi ketika latarnya itu aman, tentram, dan damai diubah menjadi berbahaya, itulah timbulnya permasalahan. Kemudian pola pengembangan struktur komplikasi yang ketiga adalah dikembangkan dengan melompati zaman atau waktu. Pola pengembangan bagian komplikasi sebuah teks cerita fantasi yang terakhir adalah pola pengembangan lompatan waktu. Masalah bisa muncul karena tokoh dalam cerita tiba-tiba melintasi waktu, kembali ke masa lalu, atau bahkan menuju ke masa depan. Contohnya, di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blub. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Jadi di situ masalah atau komplikasi dalam cerita teks fantasi itu timbul ketika seorang tokoh tiba-tiba tidak sengaja melompati zaman atau melompati waktu ke yang masa yang akan datang atau ke masa lalu. Selanjutnya adalah pola pengembangan bagian resolusi dalam teks cerita fantasi, juga terdiri atas 3 bagian, yaitu dengan lompatan waktu, hubungan sebab akibat yang unik, dan dikembangkan dengan kejutan atau kejadian tidak terduga. Baiklah, pola pengembangan resolusi yang pertama adalah lompatan waktu. Bagian resolusi adalah bagian penyelesaian cerita. Sebuah masalah dalam sebuah cerita fantasi bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Jika ceritanya berkaitan dengan perjalanan lintas waktu, maka penyelesaian masalahnya juga bisa digunakan dengan melompati waktu. Contoh, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tidak sia-sia. Berdasarkan cerita di atas, pemecahan masalah baru bisa ditemukan setelah 2 tahun kemudian. Jadi resolusi atau pemecahan masalahnya baru bisa ditemukan setelah melintasi waktu yang cukup lama atau terjadinya lompatan waktu. Kemudian pola pengembangan bagian resolusi yang selanjutnya adalah sebab akibat yang unik. Yang dimaksud dengan pola pengembangan sebab akibat yang unik adalah adanya hal yang ganjil tapi masih berkaitan. Jadi, sebuah resolusi atau pemecahan masalah di cerita fantasi bisa ditulis berdasarkan hal tersebut. Contohnya berikut ini. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan pintu meja belajarku. Akhirnya, Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Cerita di atas dikutip atau ditutup dengan hubungan sebab akibat yang unik.
Sebabnya adalah tokoh Doni menyebutkan kebaikannya. Dengan menyebutkan kebaikannya mengakibatkan si Doni atau si tokoh Doni tadi bisa kembali ke dunia asalnya. Itulah yang dimaksud dengan pola pengembangan sebab akibat yang unik. Kemudian pola pengembangan resolusi yang terakhir adalah dengan pola kejutan. Yang dimaksud dengan kejutan adalah hal yang kemungkinan besar tidak diduga oleh pembaca cerita. Akhirnya merasa terkejut. Jadi sebuah cerita fantasi itu bisa diakhiri dengan hal-hal yang mengejutkan. Contoh, hoi, Putri Candri menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Akhir cerita di atas merupakan hal yang membuat terkejut karena tidak diduga sebelumnya, baik oleh tokoh dalam cerita maupun oleh pembaca. Seorang putri yang tadinya tertidur lama selama 3 tahun tiba-tiba terbangun. Nah, hal tersebut yang dimaksudkan sebagai dengan pola kejutan. Materi yang terakhir adalah tentang unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Unsur kebahasaan yang pertama adalah konjungsi atau kata penghubung urutan waktu. Kata penghubung atau konjungsi urutan waktu terdiri atas beberapa kata, yakni kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Dar, ketika bunyi geledek menggeram seperti singa yang mengaum kelaparan, cuaca berubah seketika. Ketika terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain dengan hebatnya. Dalam kutipan cerita tersebut terdapat kata penghubung urutan waktu, yakni kata ketika yang bercetak merah. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Bisa kata ganti orang, berarti kata yang menggantikan kata orang. Kemudian penunjuk dan penanya, seperti pada kutipan contoh berikut ini. Di kutipan contoh tersebut ada beberapa kata yang memiliki cetakan berwarna. Nah, kata yang bercetakan berwarna hijau, mendengarku atau ku. Kemudian ada kata kau, itu adalah berupa kata ganti orang. Kemudian yang berwarna kuning seperti kata itu, lihat itu merupakan kata ganti yakni berupa penunjuk. Kemudian yang terakhir adalah kata ganti berupa penanya yakni bercetak biru, yaitu dengan menggunakan kata tanya yakni apa yang kau lihat, menggunakan kata apa. Kemudian unsur kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung biasanya diucapkan oleh seorang tokoh, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan oleh pengarang untuk menceritakan tokoh lain. Di sini bisa kita lihat ada 2 bentuk contoh kalimat langsung dan tidak langsung. Dari 2 bentuk contoh tersebut, pembeda antara langsung dan tidak langsung adalah di kalimat langsung dia menggunakan tanda kutip 2, sementara di kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda kutip 2. Contohnya adalah yang kalimat langsung. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, balasnya. Kemudian contoh kalimat tidak langsung, dia menjelaskan pada Jozu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Ya, itulah tentang unsur kebahasaan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Namun, apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kalian bisa menghubungi Bapak secara pribadi. Agar tidak terlewat informasi penting dan pembelajaran berikutnya, kalian bisa subscribe dan aktifkan